Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis fundamental laporan keuangan dari PT ABM Investama Tbk. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 sebagai dosen pengampu Ibu Bunga Hanisa Hararet SEMAK. Presentasi kali ini disusun oleh saya, Dewi Handayani, NIM 2203010025 dari kelas AK 401 Universitas Siber Asia. Pembahasan untuk presentasi kali ini, yang pertama, profil singkat dan manajemen perusahaan. Yang kedua, kondisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang ketiga, kondisi kesehatan perusahaan melalui kondisi laporan keuangan. Pembahasan pertama mengenai profil singkat dan manajemen perusahaan. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan investasi berbasis di Indonesia dengan investasi strategis di sumber daya energi, layanan, dan infrastruktur. Perusahaan ini beroperasi melalui 3 segmen. Yang pertama, kontraktor pertambangan dan pertambangan batubara. ABM Investama terlibat dalam kontrak pertambangan dan kegiatan pertambangan batubara. Segmen kedua, layanan. Perusahaan ini menyediakan layanan terintegrasi yang mencakup jaringan operasional dan kantor di seluruh wilayah Indonesia. Dan segmen yang ketiga, manufaktur. ABM Investama Tbk memiliki investasi strategis dalam infrastruktur energi. Profil singkat dan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan, jajaran komisaris dan direksi PT ABM Investama Tbk. Dewan Komisaris. 1. Komisaris Utama Rahmat Mulyana Hamami. Kedua, Komisaris Mifida Hamami. Dan yang ketiga, Komisaris Independen Arif Tarunakarya Surowijoyo. Sementara untuk Dewan Direksi, yang pertama Presiden Direktur Ahmad Ananda Jaya Negara. Yang kedua Direktur Adrian Erlangga. Ketiga, Direktur Independen yaitu Sahnan Purba. Pembahasan yang kedua, kondisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dua rasio penting untuk mengukur likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar atau yang disebut current ratio yang menggunakan rumus total aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Pada kasus PT ABM Investama, current ratio dihitung 621.222.843 ini dalam US dollar dibagi dengan 371.391.759 masih dalam US dollar dan didapati angka 1,67. Rasio ini menunjukkan bahwa PT ABM Investama Tbk memiliki 1,67 dolar aset lancar untuk setiap 1 dolar liabilitas jangka pendek yang menunjukkan likuiditas yang baik. Lalu rasio cepat atau quick ratio. Untuk penghitungan quick ratio sendiri menggunakan rumus total aset lancar dikurang persediaan dibagi total liabilitas jangka pendek. Pada kasus PT ABM Investama, quick ratio dihitung dengan mengurangkan 621.222.843 dalam US dollar dikurang dengan 40.281.500
dan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek sebesar 371.391.759 US dollar, didapati angka 1,56. Rasio ini menunjukkan bahwa PT ABM Investama memiliki 1,56 dolar aset liquid untuk setiap $1 liabilitas jangka pendek, yang menunjukkan posisi likuiditas yang kuat. Lalu kondisi solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dua rasio utama adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, yang biasa disebut DER. Untuk perhitungan DER menggunakan rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Pada kasus PT ABM, maka DER dihitung dengan cara 791.596.895 US dollar dibagi dengan 432.928.077 US dollar, didapatkan 1,83. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa PT ABM Investama memiliki 1,83 dolar utang untuk setiap $1 ekuitas, yang mengindikasikan tingkat leverage yang cukup moderat ya. Lalu rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, yang biasa disebut dengan DAR. Untuk rumus penghitungan DAR sendiri, total liabilitas dibagi dengan total aset. Pada kasus PT ABM Investama, DAR dihitung dan mendapatkan angka 0,65. Rasio ini menunjukkan bahwa 65% dari aset PT ABM dibiayai oleh utang. Hal ini menunjukkan penggunaan utang yang cukup signifikan. Lalu kondisi rentabilitas. Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa rasio penting adalah margin laba bersih dan return on equity atau ROE. Untuk margin laba bersih atau net profit margin, dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan pendapatan. Dalam hal ini, PT ABM mempunyai laba bersih 135.463.919, sedangkan pendapatan di 659.209.993 US dollar, sehingga didapat net profit margin 20,76%. Perhitungan margin laba bersih ini berdasarkan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Interpretasinya adalah margin laba bersih sebesar 20,76% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 0,2 US dollar laba bersih untuk setiap $1 pendapatan. Lalu rentabilitas yang berikutnya adalah return on equity atau ROE. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Dalam hal ini PT ABM Investama, maka ROE sebesar 31,29%. Dengan ROE sebesar 31,29% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 31,29% pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai kondisi kesehatan perusahaan melalui laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan neraca, di mana perhitungan ROE berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Laporan neraca menunjukkan total aset sebesar 1.224.850.000
$524.972 dengan total liabilitas sebesar $791.596.895 dan total ekuitas sebesar $432.928.077. Perusahaan memiliki posisi aset yang cukup besar dibandingkan liabilitas, menunjukkan kondisi finansial yang stabil. Sementara kondisi kesehatan melalui laporan keuangan, yaitu dalam hal ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi interim menunjukkan pendapatan dan laba bersih yang positif sebesar $135.463.919 menunjukkan kinerja operasional yang baik selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022. Lalu kondisi kesehatan perusahaan diukur dari laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi yang positif, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasional. Arus kas investasi dan pendanaan juga menunjukkan kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan perusahaan selama periode tersebut. Kesimpulannya, secara keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa PT ABM Investama Tbk berada dalam kondisi keuangan yang baik dengan likuiditas yang kuat, solvabilitas yang moderat, dan rentabilitas yang positif. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya serta menghasilkan laba yang sehat. Berikut adalah data referensi dari presentasi kali ini. Terima kasih.